profesi itu pekerjaan. Nah, itulah perbedaan profesi dan juga pekerjaan. Ada yang masih bingung mengenai perbedaan profesi dan pekerjaan? Halo? Jadi pada intinya ini ya, profesi itu suatu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Jadi biasanya dikatakan sebagai profesi, biasanya itu dilandasi dengan pendidikan lanjut, studi lanjut. Misalnya bidan, ini jadi profesi bidan, maka dikatakan sebagai profesi bidan kalau seseorang itu sudah menempuh D3 kebidanan ataupun S1 kebidanan. Gitu. Paham sampai sini? Baik, lanjut ya. Nah, bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, profesi dalam bidang pendidikan itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada guru, ada konselor, ada dosen. Nah, guru pasti kalian sudah sering berjumpa ya kalau guru. Karena kan kalian sekolah jadi diambil oleh guru seperti kegiatan sekolah. Nah, itu ada universitas apa sih yang terkenal? Jadi di sini itu ada gambaran-gambaran universitas yang nantinya ketika kalian ingin menjadi seorang guru sudah tidak kebingungan memilih universitas pendidikan yang terkenal di Indonesia. Yang pertama itu ada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, kemudian UNJ dan juga UNJ. Konselor. Ntar ada yang masuk. Tergantung kita Selamat datang Mbak Audrey. Lanjut ya. Nah, untuk yang konselor itu apa? Jadi kalau di sekolah itu konselor dikenal dengan guru BK. Nah, jurusan konselor ini ada di universitas mana saja? Universitas UNY atau kemudian ada di PGRI, kemudian ada di UTS. Nah, kemarin saya telah melihat hasil angket yang diberikan oleh UNY. Kebanyakan dari kalian ada berapa, mungkin 5 siswa atau 3 sekitar segitu memilih sebagai guru BK ataupun psikolog. Mungkin ada di antara kalian yang bergabung yang kemarin memilih sebagai konselor. Mbak Angga atau Mbak Siti Faya sekarang memilih apa waktu disuruh jurusan yang ingin? Kemarin memilih apa? Nanti ada ya di daftarnya. Ya, yang selanjutnya itu ada dosen. Dosen itu biasanya intinya itu gurunya di universitas lah, bahasa gampangnya. Nah, itu ada di UNY, UPI atau UNJ. Di sini ada yang ingin menjadi dosen? Sedikit. Selanjutnya yang kedua itu ada bidang tenaga pendidikan. Nah, bidang tenaga pendidikan itu yang membantu dalam bidang pendidikan. Biasanya ada laporan, ada tata usaha, kemudian pustakawan. Nah, ini untuk universitasnya dan juga jurusannya. Untuk laporan sendiri itu biasanya jurusannya teknologi laboratorium medik. Nah, universitas yang terkenalnya itu ada di Poltekkes Semarang, kemudian Poltekkes Jogja, dan UNJ. Kemudian tata usaha itu ada tenaga tata usaha itu yang berkaitan dengan administrasi ya biasanya. Nah, jurusannya itu berdasarkan administrasi perkantoran. Untuk perguruan tingginya itu ada UI, Undip, dan juga Unsur. Kemudian untuk pustakawan ini yang bekerja di perpustakaan. Nah,
jurusannya itu biasanya ilmu perpustakaan. Nah, untuk universitasnya itu ada di Unpad, Undip, dan juga Unsuka. Itu di Jogja, Unsuka. Lanjut ya, soalnya ini yang cowoknya ini pada gabung ya. Takutnya nanti akan enggak ada cowoknya ya. Andre Bagas. Oh ya, takutnya ini nanti pada Jumatan, jadi diselesaikan dulu ya. Nah, untuk profesi tenaga kesehatan ini ada dokter, ada perawat, radiografer, dan ahli gizi. Dokter pastinya kalian sudah kenal ya, perawat juga. Nah, ini radiografer, biasanya yang ini apa sih? Mengobati tulang yang patah. Ronsen. Kemudian ahli gizi ini yang apa ya, suka di kimia, ini bisa ahli gizi. Ini dari IPA ya rata-rata, kalau dokter, perawat, radiografer, ahli gizi ini dari bidang IPA biasanya. Kemudian ada bidang keamanan, waduh seger ini. Ada yang ingin di bidang keamanan jadi poluan ataupun kawan di antara kalian? Ada yang bercita-cita yang jadi kawan? Mbak Siti. Tingginya ya apa? Kalau saya dulu belum coba, udah insecure. Harusnya nyoba ya ini. Saya tuh pengen tapi terhalang oleh tinggi badan, jadi ya udahlah. Nah ini ya, biasanya itu bener-bener besok aja begitu. kalau hansip itu Kayak tinggi sih kayak boyo. emang ada sekolah hansip Tinggi kok. biasanya. Wedi. Jadi gini ya. Jadi ya, seseorang itu kembali lagi ya, seseorang itu dikatakan sebuah profesi itu kalau dia itu melanjutkan studi, misalnya nih studi yang ditentukan dari apa ya, dari jurusannya tersebut. Misalnya nih kayak tadi bidan kan dikatakan seorang bidan dia harus menempuh D3 atau S1 kebidanan terlebih dahulu kan, nggak bisa dia apa ya hanya karena pinter apa sih dukun itu langsung dikatakan profesi bidan gitu, nggak bisa, karena kan di dalam profesi juga ada yang namanya kode etik. Nah itu yang membedakan antara profesi dan pekerjaan. Jadi kalau hansip mungkin bukan profesi ya, begitu. Kalau hansip bukan. Nah ini ya polisi, kalau polisi sama tentara itu biasanya di akademi ada sekolahnya sendiri ya. Yang suka menggambar, kamu Andi, Mbak Andi suka seni. Seninya apa? Menggambar atau nah itu ya, kalau seni tari itu jadi untuk desainer, musisi, penari. Nah ini biasanya terkenalnya untuk universitasnya itu di ISI, Institut Seni Indonesia, itu ada di Jogja. Nah itu untuk gambaran-gambaran universitasnya. Mungkin nanti Mbak Anggi ingin melanjutkan ini ya, jadi penari terkenal itu. Oh iya gini ya, santai aja, nggak apa-apa gini ya, santai aja biar cair maksudnya. Soalnya guru BK apa ya, kalau BK itu nggak usah pada apa ya, tegang-tegang, nggak usah pada takut. Jadi enak kalau kayak gini tuh cair suasananya gitu ya. Nah selanjutnya itu ada bidang manajemen dan bisnis. Ini biasanya itu lebih ke jurusan dari jurusan IPS ya, tapi kebanyakan ada yang apa ya, dari IPA ke IPS. Nah ini akuntan, ini akuntansi ya, biasanya jurusan IPS rata-rata mengambil ini akuntansi. Manajer SDM ini biasanya jurusan manajemen
Kemudian ahli statistik. Nah ini dari IPA ini yang suka hitung-hitungan, suka matematika. Di sini ada yang nggak suka matematika karena nggak bisa ngitung. Kenapa? Kenapa sih? Padahal matematika itu asik loh. Seriusan. Biasanya itu bilang nggak suka karena kalian itu apa ya? Nggak tahu cara, ya betul, nggak tahu cara menyelesaikan perhitungan itu kan. Tapi kalau udah tahu caranya pasti itu akan senang. Selanjutnya itu ada bidang IT. Nah itu nanti profesinya sebagai software developer, kemudian database administrator. Nah ini intinya itu di administrasi ya, bagian administrasi. Jurusannya itu teknik informatika. Nah untuk universitas yang terkenalnya itu ada ITB, ITS, Atmajaya, ini di Jogja, Esa Unggul, ini di Bekasi kalau nggak salah. Esa Unggul itu Bekasi. Gimana? Iya bisa. Ini nah. Kenapa? Kita bagian ini toh IT, bidang IT. Nah ini ya untuk universitasnya itu ada ITB, ITS, Atmajaya. Nah ini nanti coding perkodingan, yang suka coding perkodingan. Biasanya sih kalau anak IT ya, kalau pengalaman di ini universitas itu pada mumet di coding perkodingan. Tapi kalau kalian suka bisa masuk IT. Kemudian untuk bidang transportasi, nah ini pilot pramugari. Ini yang tingginya ini ya, kalau yang pendek auto insecure. Oh, ini siapa tadi? Bentar. Tadi siapa yang ingin jadi pilot? Oh, pengen jadi pilot tapi enggak. Amin gitu ya, amin, nggak apa-apa, namanya juga cita-cita ya. Nah ini ya ada pilot jurusan, iya, nggak apa-apa, namanya apa ya, cita-cita ya harus pede. Pilot jurusannya itu penerbangan ya. Perguruan tingginya itu ada STPI, nah ini ada STTKD Jogja, biasanya ini STTKD Jogja rata-rata. Nah pramugari, oh keren ya pramugari. Kemudian ada bidang hukum, itu ada notaris yang biasanya ngurus akte ya biasanya, jaksa, kemudian ada hakim. Nah ini yang suka dengan pasal-pasal. Ada yang suka dengan pasal-pasal? Berarti hafal itu pasal-pasal yang biasanya ada di PKN. Apa hanya pasal 1 dan 2? Wanita selalu benar. Itu ya yang selalu dihafal. Pasal 2, kembali lagi ke pasal 1. Kemudian ada bidang pertanian. Nah ini nih biasanya yang suka biologi. Nah kebanyakan biasanya ada masuk agribisnis ya, kalau enggak agroteknologi. Nah itu nanti bisa jadi agronom, kemudian manajer bisnis konsultan. Nih. Yang terkenal itu biasanya kalau dari SMA 10 itu IPB ya Bu ya, biasanya kalau pertanian. Nah UB juga ya terkenal dengan pertaniannya. Udah selesai ternyata. Nah ini nih ada tebak profesi. Ayo yang pertama nih bisa dibaca Mbak Anggi, coba. Ya betul. Ini
satu paragraf itu untuk satu jawaban ya. Jadi sampai lapisan itu telah melelah di atas awan. Oh betul. Betul itu pilot. Kemudian yang kedua Mbak Siti. Iya, rumah impian denganmu. Waduh, ini arsitek ya. Ya, ini yang masuknya profesi bidang teknik. Itu masuknya teknik. Ini. Tapi ini lebih ke profesinya arsitek ya. Kalau mengukur, menggambar terus biasanya membuat rumah. Itu lebih ke arsitek. Nah, ini yang ketiga, coba Mbak siapa ya? Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Coba ditebak bentar. Terus ya. Profit. Ya betul, ini ya. Nah biasanya profesi ini tuh dipasang-pasang tanya menjadi istri tentara bisa masuk perawat. Nah mungkin itu ya untuk macam-macam profesi. Tadi sedikit ada bidang 10 bidang. Sebenarnya kalau dibahas semua itu banyak sekali kalau namanya profesi, nggak bakal selesai satu hari. Tapi ini diambil yang sering diambil ketika kuliah, itu jurusan-jurusannya itu. Mungkin dari kalian yang tadinya belum ada gambaran ingin mengambil apa nanti ketika kuliah, masih bingung mengenai jurusan apa sih, profesi apa sih yang pengen kalian ambil. Nah mungkin tadi ada sedikit gambaran sehingga nanti ketika kalian ingin menentukan jurusan yang akan kalian ambil itu sudah tidak kebingungan gitu ya. Terus semangat dan harus segera menentukan pilihan yang ingin kalian ambil gitu. Terus ini ada pertanyaan dari sekian, kita sharing-sharing aja di sini. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing-sharing dengan teman-teman antara Mbak Anggi ke Mbak Siti di dalam forum ini, nggak apa-apa, silakan biar ramai. Jadi PK itu santai sebenarnya kayak gini, sharing-sharing. Iya, siapa dulu? Mah ayal-ayalan gitu ya. Ya. Iya, silakan Mbak Siti Virus Zahira. Sudah ketebak ya? Ya, terus lanjut. Ya, udah ketebak ya? Ya, sama-sama. Udah ketebak ya pertanyaannya. Ya, jadi kenapa saya ngambil di bimbingan dan konseling? Sebetulnya itu dulu pengen di kebidanan, tapi karena tinggi badannya itu kurang sedikit banget, kurang 2 cm, itu nggak keterima. Sebenarnya keterima bisa, tapi nanti mempengaruhi pekerjaan. Nah, jadi mengundurkan diri itu. Terus ini malah curhat ya, nggak apa-apa ya, cerita pengalaman. Nah, kemudian memutuskan untuk memilih IPK karena udah punya prinsip kalau
bidang nggak keterima itu kan masuknya bidang IPA ya. Kalau nggak terima itu ngambil bidang sosial. Nah BK itu kan sebetulnya lebih ke bidang sosial karena apa ya, saya itu suka bersosial gitu loh. Nah jadi akhirnya memutuskan untuk mengambil BK dan ada sebuah apa ya, keinginan juga karena dulu itu karena bukan dari kalangan orang yang berpendidikan gitu, jadi ada sedikit kebingungan mengenai apa ya, jurusan-jurusan seperti itu. Walaupun internet banyak, di internet banyak, tapi kan kalau nggak di apa ya, dikasih tahu secara langsung itu kan masih bingung ya, tetap bingung. Jadi anak-anak itu kayak cari informasi secara langsung gitu. Nah akhirnya memutuskan untuk ngambil BK itu karena agar ketika ada kerabat yang mengalami kebingungan itu bisa menjelaskan gitu sih sebenarnya, sama mengenali peserta didik, mengenali karakter gitu. Nah ini menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu perbedaan tadi apakah BK itu sama dengan psikolog gitu ya, intinya seperti itu ya Mbak. Jadi gini ya, kalau BK itu lebih ke apa ya, intinya itu belum ke ranah psikologis. Jadi kesehatan mentalnya itu sudah terganggu gitu, belum. Kalau apa ya, kalau psikologis itu sudah ke kesehatan mentalnya itu. Jadi kalau konselor itu lebih ke ini, kayak apa ya, anak-anak yang perkembangannya itu belum optimal, kayak tugas perkembangan. Jadi kan setiap pendidikan itu ada yang namanya tugas perkembangannya itu sudah tercapai sesuai dengan tugas perkembangannya dia atau belum. Nah itu tugasnya BK. Gini sharing juga ya, sebetulnya BK itu tidak hanya di sekolahan, BK itu juga bisa di masyarakat. Misalnya kalian tahu ini enggak, PKH, program keluarga harapan. Nah itu bisa masuk di situ BK. Terus sekarang juga ada modern itu BK bukan BK ASI tapi konselor ASI. Nah itu bisa masuk di rumah sakit BK, tapi masih jarang nih. Sebetulnya BK juga apa ya, masuk dulu itu dari pendidikan sejak dini, dari TK, cuma baru diterapkan dari SMP. Untuk SD belum ada. Sebenarnya itu perlu dari TK untuk BK. Itu ada sedikit pelajaran psikolog dasar gitu. Jadi ya ada beberapa pelajaran psikolog. Jadi ya sedikit tahu lah. Tapi bukan berarti terus diginiin ya. Kadang tuh teman-teman ibu tuh gini, coba cek ini tulisan saya itu bisa memahami karakter saya apa enggak, dikiranya dukun apa. Bukan begitu ya, bukan berarti seorang psikolog ataupun BK itu bisa menebak gitu, enggak, tapi menganalisis gitu. Mungkin ada tadi, mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mbak Siti, bagaimana Mbak? Ya sama-sama. Itu ya antara BK dan psikolog. Tadi Mbak Anggi mau bertanya apa? Ya. Oh ya, makasih. Kalau untuk prospeknya itu sebenarnya bija-bija ya. Kalau untuk itu, cuma kebanyakan kalau psikologi itu bisa, kebanyakan itu harus melanjutkan S2 tuh kalau psikologi. Kalau soalnya kan psikologi itu nggak bisa apa ya, kayak kalau BK kan nanti kalau S1 bisa di guru, tapi kalau psikologi itu kan bukan ranahnya gitu ya, jadi nggak bisa
apa ya, nggak bisa jadi guru, bisanya paling bisa jadi HRD ataupun masuk ke apa ya, tadi itu juga bisa, yang PKH itu bisa, itu masuk, psikologi juga bisa masuk itu yang di PKH. Terus kalau keuntungannya di PK itu apa ya Pak, ya itu tadi bisa jadi guru terlebih dahulu, baru semisal ingin naik jadi dosen atau apa bisa ambil S2, atau mau membuka praktik sendiri itu bisa mengambil PPG ya Bu ya, profesi guru konselor. Ya, untuk jadi konselor itu bisa membuka praktik nanti. Nah, terus juga sebetulnya kalau jurusan BK di masing-masing universitas itu juga beda-beda. Misalnya nih kalau di Universitas PGRI Yogyakarta di tempat itu lebih ke jadi motivator. Jadi ranahnya beda-beda, selain jadi guru BK itu juga bisa ke motivator. Kalau di UAD, ya kalau nggak salah itu UAD, itu BK-nya bisa mengajar di PAUD. Tuh, bisa mengajar jadi guru BK juga bisa jadi guru PAUD. Kalau di Universitas itu UIN Surakarta ya. Nah, itu kan BK-nya Islam, itu masuknya bidang sosial. Jadi setiap kampus itu punya apa ya? BK-nya itu ranahnya beda-beda gitu. Jadi BK itu nggak harus jadi guru, tapi bisa di bidang sosial. Itu Mbak mungkin menjawab pertanyaan Mbak Andi. Gimana, cukup jelas atau kurang? Sama-sama. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi? Yang lainnya Mbak Indah atau Mbak Anissa atau Mbak Ratri. Jadi tadi ini ya bukan berarti lebih ke BK ya, itu sih masing-masing ya. Apa ya? Sebenarnya tuh kalau prospek nanti kalau apa ya emang udah apa ya namanya rezekinya itu pasti dapat namanya pekerjaan. Cuma kalau BK emang masih luas, tapi bukan berarti lebih memajakan ke BK itu. Gak bermaksud seperti itu. Intinya tuh sesuai dengan bakatnya kita aja. Kalau ini sih apa kuliah mengambil jurusan. Mbak Isna ini mungkin atau Mbak Sania ini tinggal bersatu sama ini. Yang putra wis live turun gue? Pakai itu Bu? Enggak, yang putra sudah live belum? Gue Yang Jumatan putra biar udah, live. udah ini Bu saya. Jumatan. Sharing-sharing aja nggak apa-apa di sini. Mungkin kemarin gini, iya Mbak Isna ini kita cerita-cerita aja santai. Gimana? Gimana kata-katanya? Kalau enggak, kalau grogi di kolom chat nggak apa-apa. Di kolom chat toh, apa mau? Moodnya atau apanya? Mengendalikan emosi. Bagaimana caranya mengendalikan emosi gitu? Kalau udah nggak suka sama seseorang atau nggak serak sama orang itu malas ketemu, itu langsung malas ketemu. Atau gimana? Ya.
Jadi paham. Itu emang itu terjadi kalau lagi mens gitu atau pas lagi emosi? Maksudnya di luar dari ketika kamu, kan biasanya kalau cewek katanya kalau mens itu pasti emosinya naik gitu ya. Nah itu di luar pas lagi datang bulan juga atau gimana? Pas emosi mesti kayak gitu? Berarti lebih ke ini ya, kontrol diri. Kalau maksudnya lebih ke kontrol diri, sebisa mungkin kamu yang lebih mengontrol diri. Kalau kayak gitu kan nanti malahan apa ya, kamu juga harus memikirkan gini, nanti kalau saya kayak gini nanti malahan teman-teman saya menjauh gitu loh, maksudnya dikeseli sama teman sendiri gitu loh. Itu kan malahan maksudnya beranggapan juga, apaan sih, semisal kamu juga apa ya, kalau orang di sekitarmu nggak bisa memahami posisimu emang kalau lagi emosi kayak gitu, ya nanti malah kamu akan apa ya, dijengkeli oleh temanmu sendiri gitu kan. Nah jadi sebisa mungkin itu sih, kontrol diri. Kalau enggak ini ketika kita lagi emosi lebih baik menghindar gitu kalau menurut saya. Soalnya biasanya saya juga termasuk orang yang nggak bisa kontrol emosi. Jadi ketika saya emosi ya udah, saya lebih baik tidur ataupun lebih baik nggak sama orang-orang, karena kadang apa ya, kalau lagi sama orang itu nanti dia malah tak bikin emosi juga gitu. Jadi intinya kontrol diri aja. Oh nggak ini Itu kalau kuliah sambil kerja gimana? Itu kalau kuliah sambil kerja gimana gitu maksudnya, atau gimana? Putus Itu kalau kuliah sambil kerja itu kuliahnya itu itu kalau kuliah sambil kerja, kalau masuk kuliahnya itu maksudnya itu pakai beasiswa apa gimana? Program beasiswa juga bisa ada. Kalau untuk apa ya, tapi itu biasanya khusus kelas karyawan gitu ya. Itu bisa ada pakai apa sih namanya, beasiswa itu bisa. Mahasiswa prestasi biasanya, beasiswa mahasiswa prestasi. Kalau di kampus ibu ya, kalau mungkin di kampus lain nanti bisa tanya-tanya ke Bu Min. Kalau itu Bu, ya bisa. nanti lewat HP aja, Iya, lewat itu. grup di grup aja. Kalau di kampus ini dari kampusku ya, biar enak penjelasannya. Kalau itu bisa pakai mahasiswa jalur mahasiswa prestasi. Nah itu jadi kan dapat beasiswa. Itu bisa ambil kelas karyawan. Itu buat gambaran-gambaran. Kalau yang Makasih. KIP ya reguler, Kalau KIP nggak bisa ya Bu? kelas reguler. Iya, katanya Bu Min itu kalau KIP pada intinya semoga kalian apa ya, segera menemukan atau menentukan apa yang ingin dijadikan profesi kalian gitu ya. Jangan sampai salah jurusan, tentukan jurusan sesuai dengan bakat dan minat kalian ya, biar nanti itu nggak ada kata salah jurusan. Itu banyak sekali di universitas. Kalau udah apa ya, masuk semester 7 itu biasanya salah jurusan ini gitu. Dan mulai pada menyerah. Jadi jangan sampai gitu, mengeluh boleh, yang penting jangan sampai menyerah gitu aja ya. Tuh semangat untuk sekolahnya, biar apa ya, bisa melanjutkan, atau yang kerja ya kerja, semoga aja. Intinya segala aktivitas kalian di luar sana semoga diberikan kelancaran, amin. Itu ya, sekian untuk bimbingan klasikal pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya kalian.
Semoga dari bimbingan ini dapat bermanfaat untuk kalian yang memang ingin melanjutkan kuliah atau yang memang tadinya sebelumnya masih bimbang ya, bisa segera menentukan pilihan untuk kuliah atau lanjutkan studi POJ gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.